satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Punjus Setiawan di channel Kedu. Semoga saja ini settingnya aja 1 jam ini tadi ya. Nyeting kanan kiri wis tidak jelas pokoknya, terutama untuk masalah audio ini supaya lebih bagus lagi. Akhirnya saya pakai beginian supaya lebih gampang, supaya lebih enak tangan ini kemana-mana. Biasanya kan pegang begini ya, wis nggak apa-apa lah, masuk frame lah, akhirnya begitu. Nah, podcast ini kawan-kawan sekalian memang ya suka-suka, artinya kita ngobrol-ngobrol santai saja, seperti itulah. Sebenarnya bukan podcast ya, ini namanya video podcast, sama aja juga bikin video untuk YouTube. Podo aja asli nih. Baik, kita kan yang penting adalah menyebarkan positif ya, seperti corona itu. Ada yang udah positif corona? Ada yang sudah vaksin tentu saja ya, semua sudah vaksin, sudah tidak ada kendala, semoga semuanya sudah selesai ya, nggak lama-lama juga ya. Salah satu yang mau disebarkan positif adalah hal ini. Ini siapa ini? Adalah Emotional Steve Aoki. Life is short, love what you do. Ya, Steve Aoki ini katanya DJ begitu. Saya tahunya dari ketika masih di Bali. Maksudnya dia naik sepeda motor di Bali. Kita lihat saja ini ya. Ultimate high. And I'm so lucky to do what I do. And at some point in time, I won't be able to do it anymore. This recently, Newport Beach, I was like bawling my eyes out. Ini tentang apa, Rek? Ini tentang melakukan sesuatu yang Anda suka. Jadi kalau sampean suka sesuatu, life is short, hidup itu pendek, ya lakukan apa yang mungkin sampean seneng untuk melakukan itu, apapun. Ya banyak sih ya, misalkan ya banyak. Sampean suka apa gitu. Lambe go welek rek jangkrik. Ngeluntung lho ini lho, ngeluntung ini lho ya, ngeluntung. Harap maklum tapi enggak masalah ya. Kita lanjut saja. Jadi ini bilang ya lakukan, karena memang hidup ini singkat, ya lakukan apa yang sampean suka lakukan. Dengan sepenuh hati, dengan kafah ya, dengan sepenuh hati. Kalau mau jadi jahat sesungguhnya. Kalau mau jadi baik sesungguhnya. Kita lanjut saja. Ini ngomong apa tuh ya? Wes kita lanjut aja, ini apa? Playing. What? Just like, you just go down the web hole of like how every moment matters. And it makes me think about my mom. Every moment with her matters. It makes me think about my friends that have passed away. And those moments matter. Because when Ya. Untuk meluangkan waktu bersama orang yang benar-benar sampean suka, dengan orang yang mungkin sampean benar-benar berarti. Wong tua nih sampean, misalkan bapak ibu ya, memang ya, bapak saya sudah tidak ada, itu rasanya piye, ada kenangan-kenangan gitu loh. Saya kalau lihat video-video yang saya ambil ketika ada adegan bapak saya itu teringat ya. Tapi namanya juga orang NU, ya dikirimi Fatihah mbah-mbah saya, putu-putu sampean, buyut-buyut saya, ya dikirimi Fatihah lah. Ya, memang meluangkan waktu bersama orang yang kita cintai itu, waduh, kelas dunia ya. Anak, istri, wong tua, orang tua, ibu, bapak, dulur, lapo, kukur gatel bro. Ya wis, kita lanjut. Bagaimana kelanjutannya? When they're gone forever. So you better just give 100%. Love what you're doing, where you're at. Because after that moment's gone, it's gone. What about it? Time has come. Ya intinya memang penyesalan, ya namanya juga penyesalan pasti ada ya. Kita belum berbuat baik, berbuat banyak, belum bisa membahagiakan orang yang kita cintai saat ini. Ya itu jadi alasan yang paling besar ya, kita luangkan waktu bersama mereka. Kalau sudah tidak ada ini loh, kalau sudah tidak ada ini piye gitu ya, diwacakno kadang Fatihah. Ya syukur-syukur kalau Anda sembahyang masih ingat di Fatihai. Tapi kalau lupa piye ya, kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk sesuatu yang benar-benar kita sukai, untuk sesuatu nyetrum. Jangan nyetrum. Belum saya kasih grounding ini piye, nanti saya kasih grounding ini mixernya ya, nyetrum nang lambe trot gitu ya. Makanya saya pegang aja. Harap maklum kalau sama moncot-moncot gini, harap maklum. Jadi memang kita luangkan waktu bersama orang yang kita cintai. Kita bacakan Al-Fatihah misalkan, kita bacakan sesuatu yang mantra-mantra mungkin ya, kita sembayangi gitu. Itu sudah sangat Masya Allah, sangat kelas dunia. Saya dulu itu pernah sama Indra,
teman saya itu punya ide agak gila ya untuk buat atau nyetrum maneng untuk buat apa Nissan multimedia, bukan Nissan mobil, enggak. Nissan multimedia itu artinya ya batu nisan itu tapi bisa nyetel MP3 ada yasinnya gitu. Kalau kelupaan gitu kan, biar ada bacaan yasin, ada bacaan kitab suci gitu, jadi bisa semakin menyejukkan. Kalau jaga-jaga kalau lupa sini kan baca yasin buat orang yang sudah meninggalkan kita ya. Tapi ada satu rumus cespleng menurut saya nih ya, rumus cesplengnya itu adalah Touches you so much now. apa namanya? Kita niatkan sejak awal itu setiap hembusan nafas, setiap amalan perbuatan yang baik, kalau saya ingat itu saya niatkan untuk jariah orang-orang yang saya ingat, sesepuh-sesepuh gitu. Dosa jariah sama amal jariah ya, ya seperti ini. Kita bacakan Fatihah kepada leluhur-leluhur gitu. Bagi yang percaya monggo, bagi yang nggak percaya nggak apa-apa. Ya saya biasa debat sama teman saya yang Muhammadiyah itu, ya wis biasa gitu, nggak percaya. Gitu. Kau lapo nang makan sampai gelundung-gelundung. Ya ada seperti itu. Ya Jarno tah, yang jenenge wong ya seneng, mosok ya nggak ono hiburane gitu kan. Masa ya nggak ono sedih-sedih ditinggal wong. Wajar ya, wajar. Ya biasa debat seperti itu. Kayak suka ya monggo, kalau nggak suka ya nggak masalah, nggak masalah. Wah sudah 6 menit ini ngomong alur ngidul. Baiklah, langsung ke video yang saya suka juga ini. Ini adalah video Mr. Beast ya, Mr. Beast di awal-awal karirnya Mr. Beast ya, ini videonya. Bikin video Minecraft, random video. Gets 1 million views, I'll be happy. I mean, 2013. chances are it's not going to get 1 million views. I just hit 50,000 video views. This is my 100th video special. I don't actually hate PewDiePie or whatever the title says. I just wanted to see if this video will get a bunch of views. Apa kira? Ya, memang kalau untuk bikin video itu, kalau ya Mr. Beast kan Jimmy Donaldson apa Donald siapa ya? Anggap aja namanya Jimmy. Jadi Mas Jimmy ini memang jadi teladan karena memang banyak sekali bikin video yang bukan hanya apa namanya 1-2 kali viral gitu, tapi wis berkali-kali viral. Lah mantap ya, dan banyak ditiru di Indonesia, misalkan dengan giving gitu, konten-konten ngasih uang, ngasih, ya saya nggak heran itu, karena memang apa, karena memang sudah ada di luar negeri, tinggal kita mereplika kan begitu, ya nggak masalah. Misalkan juga tentang sesuatu yang shocking ya, misalkan kalau begini, saya berada di rumah hantu itu, kalau di Indonesia banyak channel seperti itu ya. yang saya ingat tuh yang helm hijau itu. Sampai watu-watu rek. Helm hijau itu setan demit malah diparani. Entah itu setting atau enggak, tapi itu sudah bikin nyaman ya. Jadi sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang out of the box misalkan, atau sesuatu yang involve money, misalkan nyumbang orang itu ya itu banyak channelnya Mr. Beast banyak seperti itu. Dan itu dimulai dari hal yang paling sederhana menurut dia ya, yaitu hal-hal random. Kayak kita lihat sekarang randomnya itu bikin video tembak-tembakan ya, apa ini, COD kah? Atau Battlefield, saya nggak paham, saya nggak main game. Ya nyoba video tentang Minecraft, banyak misalkan saya cobalah video yang ngegame gitu, random seperti itu juga dialami oleh Mr. Beast, dan itu wajar, nggak masalah. Sama sekali tidak masalah. 2,000 subscribers and why per day for the next 3 months and just see where my YouTube channel goes. And if I'm happy where it gets at the end of that time period, then I'll keep uploading. If not, I'll probably quit. 2,000 what? 2000 subscriber ya. Waduh, 2000 subscriber bro. 2000 subscriber bro. Sekarang sudah 50 juta. Waduh. Bukannya sudah 50 juta, tapi viewsnya itu ngeri-ngeri ya, 10 juta, 35 juta views. Kelas dunia. I don't know why I throw my phone. The name of my channel now is Mr. Beast 6000. Why does this guy have 2,000 subscribers? And why am I speaking in third person? And why am I using this voice? These are all very good questions. So guys, expect a wide range of videos. Tuh kan videonya juga
Lo macam-macam ya. Jadi tidak ada pembatasan tentang kreativitas di YouTube itu. Mau bikin suka-suka, monggo. Mau bikin gaduh-gaduh, monggo. Mau bikin video tidak jelas, misalkan juga monggo. Mau isinya ceramah agama karena alasan supaya untuk amal jariah, ya monggo. Mau apalagi itu, mau re-upload, monggo. Ya, terserah wis. Pokoknya bikin sesuatu yang kita suka, sesuatu yang itu ya kita benar-benar menikmati perjalanan untuk menemukan jenis konten yang kita bikin seperti apa begitu ya. Jadi kalau ada yang membuli ya monggo, ndak masalah. Namanya juga urip ya, ono sing seneng, ono sing gak, ono sing urip teko omelan orang lain, ada yang ya biasa itu hidup, ada juga yang dari kesengsaraan orang lain juga ada. Wis pokoknya bikin ya. Yang penting itu bikinnya ini loh. Bikinnya itu sampai ketemu format yang cocok itu model piye atau model ya opo, senengane sampean model ya opo. Ya kalau seumpamanya ndak paham tentang cara berdakwah atau cara ngomong, cara ya komunikasi agama, ya ojo ngomong agama, Bro. Nggak pernah ada background pesantren terus ngomong agama, ya ojo, tambah amburadul. Ya ngomong aja yang kita suka, ya ngomong opo lah, nyetrum maneng susu. Ya kita kita ngomong ya, kalau backgroundnya tukang ya ngomong tentang tukang ya, kalau backgroundnya misalkan pedagang ataupun salesman atau sedang merintis usaha ya bilanglah merintis usaha, iya kan. Kalau enggak ya, kalau sampean misalkan sampean seneng dengan dunia show off gitu atau menunjukkan sesuatu ya, punyanya misalkan barang-barang harga 50.000, harga 30.000 ya tunjukkan aja, enggak masalah ya, enggak harus nyewa mobil gitu kemudian ditunjukkan sebagai mobilnya kan, enggak harus gitu. Yang penting kita menikmati betul ya prosesnya. Ini proses jadi motivator aku cangkrik. Coba sini. Do what? 140 people every month search how to get a gun illegally. Mr. B 6000. It actually looks pretty good. What's up, guys? I recently hit 2 million views. So the first question 2 million views. Am I adopted? You see, every time you paid that smart Asian kid to do your math homework, well, that's another lesson you don't know how to do, and another problem Laptop itu loh, laptop nggak play, laptop play. you're gonna miss on your exam. I have killed Mr. Beast. And I am anti-beast. It pains me to say this, but Maurice is not Michael Bay's son. He is in fact his father. Loh ya, bikinnya suka-suka aja, jadi nggak ada hambatan dan halangan ya, sampai nanti ketemu dengan ritmenya sendiri. Saya kira ada sebuah wawancara dengan antara Mr. Beast dengan Casey Neistat, itu dia ngomong video pertama yang menembus 1 juta views itu ketika ya bikin challenge terhadap dirinya sendiri ya. Jadi memang kemudian baru tahu, oh jenis tipe yang saya suka ini adalah tipe yang challenging ya. Misalkan dia ada video dia diumeti sama Solasi atau ngomong PewDiePie selama 100.000 kali, ngomong apa ya, ngomong wis pokoknya banyak lah. Mau dibikin apa juga terserah, ndak harus alat. Oh iya, perkara alat ya. Sebenarnya juga si Jimmy ini ngomentarin tentang alat. Nggak perlu orang bilang masalah quality ya, quality of videos ya. Ya siapa sih nggak pengen ya kan? Yo siapa yang nggak pengen misalkan pakai kamera DSLR terbaik ya, atau misalkan pakai camcorder handycam yang Canon yang kelas-kelas gitu ya, atau misalkan Sony yang kelas-kelas gitu. Siapa yang nggak pengen? Tapi kalau nggak ada duit piye? Wong kita ini bukan budaknya YouTube ya. Jangan sampai jadi budaknya YouTube. Ya, kiwotengen tiap hari bikin video meluangkan investasi. Katanya investasi, Bro, investasi. Tak kayak investasi gitu ya. Tiba-tiba kalau hasil ya amsyong, itu yang saya alami itu, Bro. Jadi saya berhak ngomong begini karena memang saya beli sesuatu tapi kemudian gak ada gunanya. Muspro ya. Tapi tetap keinginan untuk bikin video begini atau sharing kepada Anda semuanya melalui jagat YouTube, membangun portofolio digital ini penting bagi saya pribadi itu. Rasanya masuk lah ya. Saya senang-senang aja, misalkan ya nggak harus mahal-mahal, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Misalkan untuk saat ini ya, kamera itu saya nggak kepikiran blas, alhamdulillah.
Wis pokoknya adanya camcorder pinjaman itu temen itu, kemudian juga GoPro itu, sama ini webcam kamera yang saya pakai sekarang ini JT, harganya masih ingat saya 250.000. Ya wis itu dipakai itu, dimaksimalkan sampai mati total. Ya gak mati total ya wis bola umurnya apa saya nanti kurang paham. Yang penting yang ada sekarang dibikin. Saya mikir gimana supaya video itu banyak views, bisa dikenal oleh Anda, dan lebih dari itu ya video yang saya bikin ini bisa memberikan manfaat ya. Itu yang paling penting, memberikan value. Ya kan, lungset lambi gue rek jangkrik. Ngeluntung. Kalau saya bilang ngeluntung, ojo ngeluntung ya ini. Contohnya baju ngeluntung ya seperti ini. Kita lanjut saja dengan Mr. Beast-nya ya. Mr. Beast confirmed Mike. You're a freaking failure in life. Holy 2016. Clock. Boom. Look at that bad boy. I bought a $1,000 Wow. keyboard. So this thing's full of explosives. This is a $1,000 keyboard. Lap. What's up? Bikin seperti itu, Guys, rusak-rusak today I'm gonna be barang itu ya apa wis sembarang pokoknya ya. Asal sampean seneng, asal sampean suka, no problem. The entire B movie script with a little reaction to the reaction of the reaction to the reaction of the reaction. Moco kamus jangkrik. Mata nih cuk, moto kamus bangsa tuh ya hari ini. Aduh. You don't. I'm back up here. Thanks, man. I wanted to give you a check that. Wow, ngasih no 1 miliar ya, 100.000 US dollar nang mae. Alright, guys, prepare Ya mang tadi video ngasih no 100 US dollar nang mae ku. to be mind blown. I'm hungry. Alright, we're gonna see if I can tell the difference. 2017. He's just stuck with us. Mr. Beast, God Angel, thank you very much. We bought half a row. Lu mulai ya. Iklan. Saya cukup untuk Mr. Beast, jadi itu sebagai contoh yang di lokalan gitu loh Mas gitu. Ya banyak contoh lokalan itu, banyak ya, kayak bahkan mungkin saya yakin tidak peduli dengan views ya, pendakwah itu. Iya kan, misalkan para kiai yang sekarang banyak mungkin Anda dengar gitu kan, gak peduli masalah AdSense ya. Yang penting saya ngabdi kepada Yang Maha Kuasa dengan bikin konten seperti ini, konten yang menyejukkan ya. Banyak lah wis, pokoknya bikin yang suka-suka, yang Anda itu seneng bikin aja, jangan takut, jangan minder ya kan. Misalkan kemarin niru gayanya orang gitu ya, kalau semua mau dibully balik ya jangan keder gitu, ada konsekuensi hukumnya itu baru keder ya. Kalau mau niru ya monggo gitu kan, cuma ya jangan nemen-nemen. Kalau bisa sih kita datang dengan our thing, yaitu kita itu sukanya ini ya kita tipe kita itu apa sih, ya itu nggak diketahui kalau kita nggak nyoba, intinya kan gitu. Misalkan sampean dengan suka komentar gitu tapi nggak pernah nyoba, dicoba lah mungkin video komentar atau komentari videonya orang lain, atau reaksi video misalkan, atau misalkan yang challenge, atau misalkan sampean ngerusak misalkan makan kerupuk gitu ya, wis sembarang lah, mau mukbang sembarang wis, pokoknya sampean seneng, sampean happy dengan itu. Nanti disukai orang nggak tahu, namanya pasar itu kita nggak tahu, kita nggak bisa judgement market ya. Yang penting kita bikin, biarkan nanti market yang menentukan itu disukai atau tidak. Nah, saya dalam perjalanan ke situ pernah juga bikin video-video yang itu saya tik dan ternyata saya nggak cocok gitu loh. Saya pernah dulu tuh ngevlog ya, itu saya amburadul itu. Setiap kali kemana-mana bawa kamera DSLR saya tancepin sama Gorilla Pad KW gitu ya. Kalau inget-inget gue kayak wong goblok aku. Tapi hikmahnya ada loh. Barang-barang yang saya beli waktu itu masih saya pakai sampai sekarang. Jadi nggak usah beli-beli yang teman-teman lagi ya. Dan saya sudah sekarang ini stop beli Mas Bro. Wis stop ya. Ya enggak sih. Saya juga pengen beli mic sebenarnya, yang pengen nyoba yang mahal-mahal kayak Shure gitu, Shure 58 atau Sennheiser E935 ya. Ada lagi inginan itu, cuma ya bisa gitu stop dulu ya. Kalaupun mentok beli hardware aja yang sejutaan itu. Tapi wis aslinya wis saya stop ya. Wis gak tuku-tuku maneng rek, wis cukup lah. Cukup. Nah, saya dulu pernah ya
itu bikin video vlog gitu ya, dan nggak ada viewsnya, amburadul, nggak ada viewsnya. Ini yang saya contohkan ya, salah satunya adalah ini nih. Ini tadi stop sih, balik ke yang tadi, tidak ada ya. Oke ya, nama juga pakai OBS ya. Ya, ini saya ambil ketika ngurus SKCK. Ini saya mau daftar jadi apa itu namanya, syarat untuk daftar driver Gojek ya. Saya bikin SKCK, saya videokan. Jangan ini ada niatan mau memvideokan hal jelek, enggak ya. Ini murni hanya kegiatan saja dan ngeret-ngeret gitu karena memang video lama itu. Iya. Ini ngapain? Iya ya, bikin SKCK tak video jangkrik. Sempet lah ngono, bro. Wis. Amsyong ya. Apa lagi nih? Depan Gojek ini apa ini? Ya, sebentar ya. Video depan Gojek. Coba. Oh ya. Iya nih. Jadi kantor Gojek waktu itu ada di daerah Bagong ya. Daerah Bagong sana. Saya videokan diri saya sendiri, kampret. Sempet aku jangkrik. Waduh, pegang HP. Kok anak yang aduh telepon siapa waktu itu? Telepon Doni kalau nggak salah ya. Saya telepon Doni. Konco yang, waduh, saya ini bingung cok. Gitu. Orang Bekasi, tapi hidup di Surabaya. Karena sini orang Surabaya. Nggak tahu sekarang apa, pelaut tadi ya. Megaja sudah dapat. Saya kira sudah di laut sekarang, sudah kerja sebagai pelaut ya. Di sekolah juga. Waduh bro. Pakai tas, pakai levis ya. Jangkrik. Nah ya cek sempet ngono lho bikin seperti ini. Bagong ini ya, orang Bagong. Waduh. Sok sibuk begini pakai apa namanya, pakai tak video nama gitu. Sempet ya. Kok tahu ya? Jangkrik. Ya niatannya waktu itu kayak kan bikin kegiatan ngevlog lah ibaratnya. Ini lagi ngapain? Tuh, cek panas rek. Kipasnya taruh nang awakku. Oh waduh itu. Karena ternyata jenis video seperti ini itu takes a lot of effort. Jadi banyak sekali tenaga yang dikeluarkan. Jujur ya. Dan memang waktu itu memang tidak banyak orang yang nerima gitu ya. Artinya aneh aja ngelihat orang gitu. Mungkin sekarang sudah oke lah, sudah biasa lah orang nge-vlog gitu. Tapi waktu itu ya iki lapo kayak orang aneh, wis gak peduli waktu itu aku. Cepet naik. Iya. Menarik ini. Barusan datang pedengkeknya ya, barusan datang hari ini. Oh iya, saya ingat waktu itu saya daftar ke Gojek gitu. Tapi Gojeknya kuotanya penuh. Nah, akhirnya saya banting setir ke Grab ya, daftar nge-Grab. Ya wis daftar ke Grab. Jadi memang waktu itu nyoba video yang saya rasa waduh cocok ini kalau saya ngevlog gitu. Ternyata saya bukan tipe seperti itu. Ya nggak masuk menurut saya, buat saya loh ya, bukan orang lain. Akhirnya saya coba tipe saya sendiri, yaitu sekarang sudah ketemu gitu ya. Sebelum bahas sudah ketemu, kita lihat postingan saya yang lain ya. Misalkan ini apa di
apa ini? Oh iya iya, oh iya iya. Saya di presentasi bukan MLM. Kalau MLM sudah saya tolak gitu ya. Jadi ada ini namanya Bagas kalau nggak salah. Ini saya ketemu di Warkop, dianya itu apa ya, salesnya Aku Laku ya. Kalau setiap ada orang daftar, nanti dia baru dapat duit berapa begitu. Main referral atau nggak tahu lah gimana. Pokoknya setiap ada orang-orang yang tasjil daftar ke dia ini, dianya dapat komisi ya, kita bantu lah, namanya juga sekarang zaman itu sebelum corona ya, itu sebelum corona itu di Warkop biasa. Ini kakinya yang wetingkreng sikile doni jangkrik don sikil mono ae. Itu di saya videokan sempet-sempetnya ya. Jangkrik dipoto ya, oke. Foto Kelas Dunia. Saya nyebutin lagi ya. Jadi memang saya tuh respect sekali dengan orang Indonesia ya. Kalau ada yang ngomong orang Indonesia ini males, ya saya nggak setuju. Mungkin ada yang males mungkin ya, tapi kalau dilihat gitu loh, ini perusahaan fintech entah dari luar negeri atau bagaimana punya sales orang Indonesia itu kalau nyales itu all out gitu loh bro, kelas dunia gitu loh. Jadi ya Allah, ya beli ini masih nyales nih, belum lagi para petaninya, para pedagangnya, jelas lebih all out ya. Ya. Jadi kenapa kok belum maju? Ya saya nggak tahu. Apakah belum maju? Mungkin saya belum maju, tapi mungkin ada yang sudah maju. Saya nggak komentari itulah. Nanti rawan ditangkap ya kan, kampret. Oke ya, seperti itu. Ya ngelihat video-video lama begini jadi lebih saya ada memorabilia ya. Itu ada gaya-gaya tentang dulu ya, tentang saya bikin video niatannya adalah apa ya, saya vlogkan gitu. Ada satu lagi kalau nggak salah yang apa namanya, yang saya juga coba ya, saya cepetin agak dikit ya. Menteri konten apa mas? Tuh kan YouTuber kafe gitu, satu Mas Bagus. Ini juga Bagas. Oh Mas. Oh Bagas jenenge ya. Bagas ya, sama yang punya Warkop ini. Sorry mas ya, saya syuting dulu. Wes iki wes ruwet iki saya syuting. Sorry. Sama di kontennya apa mas? Di aplikasi Aku Laku. Iya. Nah, saya bisa juga biasa juga ngadakan ini apa namanya, langsung ngevlog nanggon waktu itu mungkin masih booming. Oh nanti ngajukan lagi aja bu, nanti bu. Ajukan lagi nanti. Akhirnya kita berdua bincang-bincang tentang gimana bikin video yang bagus gitu. Beliaunya berkeinginan untuk bikin video yang bisa viral, bisa dilihat banyak orang, bisa konsisten YouTube. Waduh, omongan nih loh, bisa viral, bisa konsisten. Kalau inget-inget ini ya, jadi apa ya? Coba lihat lagi deh. Saya masuk ini kayaknya. Adegannya apa? Ini introduction atau mas konflik, kemudian resolusinya bagaimana? Itu harus ditulis dulu tuh supaya kita lebih mudah. Jadi kalau going flow dengan HP bisa, tapi akan mempersulit diri sendiri karena Waduh, sudah kayak motivator aja ngasih apa ya, ngasih masukan gitu. Jangkrik. Ya itulah video lama ya. Tentang waktu itu masih senang dengan ngevlog ya. Ternyata saya tidak menemukan apa ritme di vlogging seperti itu. Jadi saya ngevlog itu enggak tahu vlogger Indonesia sebenarnya. Saya tahunya itu adalah vlogger dari luar negeri, waktu itu adalah Casey Neistat yang sangat-sangat terkenal ya. Waduh, kelas dunia pokoknya. Dan supaya niru-niru itu akhirnya biasalah orang itu kan pengen niru awalnya. Capek-capek sendiri gitu. Karena memang itu bukan video yang kita banget gitu loh. Ya wis akhirnya motong ya. Motong. Sempat juga bikin seperti itu, akhirnya semuanya motong ya. Dan ya enggak masalah, namanya juga dalam proses mencari jenis konten yang cocok gitu dengan
dengan diri kita itu ya, enggak masalah sama sekali. Saya kira di situ adalah sebuah proses kreatif ya. Dan syukurnya itu saya itu senang dengan ya sharing, senang dengan bikin sesuatu di YouTube gitu, saya senang ya. Bahkan saya kalau nanggalin apa-apa yang saya beli, misalkan saya pernah beli PC itu tahun 2017 November tanggal 3 Jumat Pahing. Kenapa saya masih ingat? Karena saya tulis di PC-nya itu, saya tulis itu. Itu pun itu saya gunakan untuk bikin konten di YouTube dan belum bisa bahkan saya belum dapat Rp1 pun ya. Dari 2017 saya kenal sampai 2021. Tapi saya punya satu hal yang saya yakini betul, yaitu ya lakukan yang Anda suka, gitu aja. Terutama kalau saya itu melihat potensinya itu adalah melihat potensi digital ini untuk mengembangkan dagangan saya. Atau misalkan saya ini kan pedagang serabutan juga, kadang mengerjakan rumah, kadang mengerjakan sipil ya saya kerjakan, kadang juga mengerjakan karoseri. Apakah pernah ngerjakan? Iya pernah, masuk pelabuhan Pak Bro. Tapi saya lupa itu di mana filenya sehingga saya bisa bikin video tentang itu ya. Pernah ngerjakan karoseri, ya, alat berat, pompa hidrolik, pernah saya kerjakan. Tapi ya saya tetap senang bikin video dan saya biasanya yang ngeliput tentang hal itu. Pernah jualan apa lagi? Rombengan, ya wis pernah. Banyak ya. STMJ sampai motong pernah. Tahu apa? Gorengan pernah. Itu waktu saya masih kuliah. Aluminium pernah. Kejebak MLM sering, dan saya musuh utama MLM saat ini ya. Kalau ada yang orang MLM wis sedang metu ket saiki Mas gitu. Wis sedang metu, apapun dibalut sama pembalut ya. MLM itu tetap dolalum mubin ya. Jangan ikut ya, terutama anak pondok itu jangan. Wis spray MLM bro, wis jangan sampai. Jadi memang ini saya suka, dan saya sekarang ini ada toko namanya Etalase ya, tokbank.id. Itu saya gunakan untuk toko-toko saya, barang-barang yang saya jual di situ. Kelontong ya nggak apa-apa, jual sembarang di situ ya, memang sengaja karena memang ya itu tadi untuk menemukan cun yang kita kita bisa menghasilkan, benar-benar bisa menghasilkan uang secara konsisten. Ini apa? Jadi saya juga seneng sharing seperti itu, seneng bikin sesuatu digital, seneng portofolio digital dilengkapi. Di Instagram itu saya foto-foto gitu kan, atau misalkan bikin apa. Ya itu Anda bisa cek lah Instagram saya yang tertera di deskripsi, silakan diobrak-abrik di situ. Bindeng sampai umbele mrene. Baiklah, saya kira sudah setengah jam. Semoga saja apa yang saya sampaikan kepada Anda pada kesempatan kali ini melalui podcast sederhana seperti ini berkenan. Saya terima kasih banyak pada video-video yang mungkin itu punya orang lain, saya masukkan ke dalam video saya. Saya terima kasih banyak. Dan ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat terus untuk mengejar cita-cita sampean. Maju terus Indonesia, makmur rakyatnya. Bye-bye.